Selamat pagi teman-teman. Siang-siang jam 1 kita belajar dan ini spesial loh. Soalnya ini khusus SMN Up kan. Jadi teman-teman yang hadir pasti udah merasakan proses ya menuju SM yang kalau untuk brand partner, beauty influencer tuh level SM itu level yang sangat diidam-idamkan juga ya level pertama. Um, Hari ini kita belajar sebenarnya ilmunya itu uh, basic ya teman-teman ya. Pasti kalian juga udah terapkan juga, pasti udah diajarin upline juga. Tapi teman-teman coba kosongkan gelas dulu karena namanya kalau kita belajar kita nggak kosongkan gelas mau ikut training sampai berapa jam pun nggak ada yang masuk gitu kan. Siapa tahu yang Windy sharing siang ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin selama ini ada yang lupa gitu kan, diingatkan kembali dari sharingnya Windy. Jadi mohon doain juga lancar ya karena hari ini sebenarnya aku kurang enak badan tiba-tiba ya. Minggu lalu sempat sakit sih, cuman ya kita doakan lancar 1 jam ke depan. Oke, Kak Gary, next. Oke, nah teman-teman kita kenalan dulu ya. Mungkin banyak juga yang belum kenal sama Windy ya, kecuali downline-downlineku ya pastinya. Aku seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, anakku 2 dan aku asalnya dari Pontianak. Oh ya ngomong-ngomong suaraku jelas ya? Kalau nggak jelas nanti Kak Gary tolong kasih tahu aja. Soalnya aku nggak fokus baca chat ya. Dan aku join Oriflame itu ketika anak aku yang pertama itu usianya 2 bulan teman-teman. Ya, jadi 4 tahun lebih yang lalu, yaitu pasnya bulan Mei 2016 ya. Jadi waktu itu aku emang baru menikah, lalu nggak langsung punya anak sih ya. Eh, Hamilnya agak dijeda, lalu hamil. Sebelum menikah itu aku udah pernah buka online shop teman-teman ya. Sebenarnya nggak online shop aja. Pokoknya apapun yang bisa dijual, entah itu offline maupun online ya aku jual teman-teman. Ya, mungkin ya pastilah ya background teman-teman juga di sini ada yang seperti itu aku yakin. Ya Palu gak ada, Palu mau gua ada. Gua mau jual apapun deh yang bisa menghasilkan uang. Nah, dulu tuh aku kayak gitu, teman-teman. Ya, sempat juga aku jual kafling tanah, aku pernah jadi agen asuransi. Terus padahal waktu itu aku masih kuliah, teman-teman ya. Masih kuliah di Jogja. Pokoknya apapun lah ya, tiap malam tuh mikir apa sih yang bisa aku jual, produk apa sih yang lagi ngetren ya, biasa lah ya. Kalau yang nggak punya produk sendiri tuh biasanya kayak gitu, mikir terus ya produk apa sih, apa lagi yang aku bisa jual. Nah, akhirnya di bulan Februari 2016 aku melahirkan anak pertamaku ya. Sebenarnya pas waktu hamil anak pertama tuh aku udah nggak mau apa sih udah males jualan online shop ya karena online shop kan penghasilannya kalau kita jual kita dapat ya teman-teman kalau kita nggak jual nggak promosi ya nggak dapat ya biasa namanya jualan ya kayak gitu kan teman-teman kan. Nah akhirnya sebelum aku melahirkan aku tuh browsing ya apa sih yang bisa aku kerjakan online ya terus aku nggak pusing tiap malam mesti cari produk ya terus nggak 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 kerja, nggak jual pun tetap dapat duit gitu kan. Dalam pikiranku tuh pasti ada deh bisnis kayak gitu. Aku nggak kepikiran Oriflame ya dulu ya. Padahal aku udah pernah join Oriflame pada saat kuliah. Tapi join ya seperti biasa ya kita banyak ketemu orang yang join bayar pendaftaran habis itu hilang. Nah aku juga kayak gitu teman-teman ya 1 kali waktu itu entah tahun 2011 apa 12 kayaknya ya akhirnya aku googling ya scrolling Facebook waktu itu belum intens main Instagram ya terus aku lihat ada postingan temenku di Facebook dia bilang dia dapat transferan duit 1,5 juta ya bonus bulanan dari Oriflame. Nah dari saat itu sebenarnya teman aku itu ada ngechat aku ya ada nyapa terus tapi aku tahu ini MLM aku nggak mau deh gitu kan nggak tertarik gitu dan akhirnya aku kepoin sendiri teman-teman ya jadi kepo kok Oriflame bisa ya kok dulu aku habis daftar kok aku hilang emangnya ada apa sih di Oriflame. Nah jadi itu yang membuat aku penasaran aku googling lagi ya Oriflame bisnis Oriflame cara menghasilkan uang dari Oriflame dan akhirnya aku ngeh oh
ternyata di Oriflame banyak ya yang sukses ya, terutama banyaknya wanita. Dan wanita itu kebanyakan katanya itu kerjanya dari rumah, online. Nah, itu yang membuat aku tertarik akhirnya, oh kayaknya ini bisa deh buat aku. Dan akhirnya aku googling siapa sih yang sukses dan akhirnya ketemu upline-ku, Facebooknya upline-ku, Mbak Fonita Bermana dan aku nggak ngechat Mbak Fon ya, nggak ngechat Mbak Fon, aku mau join dong, nggak ya kan teman-teman udah tahu sendiri Mbak Fonita itu iklan ya. Nah, beliau iklan dan aku sengaja klik iklannya, aku daftar dari iklannya dan ternyata dihubungi langsung sama Mbak Fonita dan dijadikan first line. Nah, waktu itu nggak tahu soal first line lah, kedalaman nggak tahu ya teman-teman. Success plan aku juga nggak tahu. Intinya aku tahu bisa menghasilkan uang yang banyak aja gitu. Nah, jadi memang aku cari bisnis gitu, cari cari bisnis bukan yang iseng, ini apa sih gitu, enggak. Aku memang udah kepo dan akhirnya uh, memutuskan oke aku join ya. Tapi aku nggak join sama temanku, aku joinnya sama uh, upline yang benar-benar bisa membimbing aku teman-teman. Dan sengaja carinya yang jauh. Aku kan di Pontianak ya, Mbak Fonita itu di Jakarta. Aku sengaja cari yang jauh. Kenapa? Aku nggak suka didatengin gitu. Ya, aku memang cari yang online, nggak didatengin ke rumah, dijelasin dan lain-lain ya. MLM kan orang yang anti MLM biasanya kayak gitu ya. Aduh, nggak usah deh ke rumah ya. Mau untuk ngajak bisnis nggak usah deh. Dan akhirnya memang cari yang jauh biar nggak masa member baru aja didatengin sih dari Jakarta ke Pontianak kan nggak mungkin. Nah jadi akhirnya join teman-teman dan setelah itu aku langsung belajar sih, langsung belajar karena passion aku emang belajar ya. Aku tuh tipe orang yang suka belajar apapun yang kayaknya aku belum tahu deh ini ya. Aku pelajarin, aku googling, aku cari tahu ya. Ada training-trainingnya nggak? Bahkan kalau misalnya bayar, aku pun berani bayar. Dan passion aku juga dulu mengajar teman-teman. Dulu tuh aku juga ngajar private ya, private kursus private waktu aku kuliah dan aku suka aja ngajar, suka menjelaskan gitu ya, suka berdiri di depan kelas untuk presentasi gitu tuh aku suka teman-teman ya. Dan aku suka traveling. Nah, traveling ini kan dulu kan ya suka traveling tapi kan nggak ada duitnya ya, nggak ada budget apalagi mahasiswa. Ya nggak mungkin dong minta sama orang tua, Pak aku mau jalan-jalan ke Bali, aku mau jalan-jalan kemana gitu kan. Minta duit dong Pak, nggak mungkin teman-teman. Jadi traveling ini passion yang baru-baru ya, baru-baru setelah join Oriflame. Nah, teman-teman boleh follow Instagram dan Facebookku ya kalau misalnya mungkin ada yang bermanfaat untuk teman-teman di sana. Oke, next Kak Gary. Nah, kenapa Windy memilih Oriflame? Ya, kenapa aku nggak join MLM lain? Atau aku nggak memilih bisnis lain, teman-teman? Waktu itu baru menikah, sebenarnya suamiku punya usaha teman-teman ya rumah makan. Sebenarnya kalau mau dihandle aku atau kita berdua sebenarnya bisa ya, tapi aku kurang suka aja, kurang mau uh, cemplung ke bisnis konvensional yang aku tahu itu makan sangat banyak waktu gitu. Jadi aku nggak memilih itu dan waktu pas mau join Oriflame sebenarnya juga ada MLM lain yang mau dikenalkan sama temenku waktu itu MLM-nya baru ya baru di Indonesia dan aku tuh dalam pikiran ini MLM Oriflame juga MLM aku pilih yang mana ya makanya aku googling teman-teman jadi target awal aku ya dulu tuh masuk Oriflame karena udah percaya dan aku coba-coba ya percaya ya belum yakin percaya aja di sini bisa menghasilkan tapi aku belum yakin waktu itu akhirnya ya udah coba aja kan biaya daftarnya waktu itu juga promo dan akhirnya setelah udah daftar aku belajar getting started waktu itu ya belajar getting started itu sampai berkali-kali teman-teman ya kalau ada yang bilang getting started tuh membingungkan emang bingung ya emang kalau jadi member baru tuh melihat training getting started itu apaan sih ini ya kalau nggak berkali-kali dia pelajarin kemungkinan dia nggak akan ngerti. Nah, jadi aku dulu getting started tuh aku baca berkali-kali. Kebetulan dulu tuh bentuknya tulisan ya. Jadi kapanpun mau dipelajari itu bisa. Dan akhirnya ketika aku naik tangga sukses plan satu persatu sampai di
level 6% bulan pertama, aku mulai ya. Aku mau serius nih di Oriflame. Aku dapat gaji waktu itu bonus 195.000 ya. Itu bonus pertama yang membuat aku yakin ya. Awalnya kan cuma percaya dan sekarang akhirnya dapat bonus jadi yakin ya. Dan keyakinan itulah yang membuat aku oke, di Success Plan Oriflame jenjangnya banyak nih ya. Waktu itu baru bulan pertama, teman-teman. Terus aku lihat satu-satu, pelajarin ya buku konsultan manual yang sekarang ini Oriflame ya. Dulu kan buku ya, aku baca berkali-kali teman-teman dan akhirnya, hah, di Oriflame bisa ya namanya adanya diamond ya, eksekutif. Aku belajar sampai sana waktu itu ya. Apalagi title upline aku udah eksekutif ke atas. Jadi aku makin tertarik untuk belajar sampai eksekutif waktu itu. Oke, aku ngerti jadinya ya, ngerti, oh success plan ternyata kayak gini ya. Akhirnya aku memutuskan aku mau serius di Oriflame pas di bulan kedua pada saat aku baru aja closing 6%, aku serius karena aku mau membanggakan orang tua. Ya. Nah, kenapa sih aku mau banggain orang tua, teman-teman? Karena ya, aku tuh 5 bersaudara, teman-teman. Semuanya cewek dan aku paling kecil. Nah, tiga kakakku ya teman-teman, satu dua tiga itu ada di Australia. Mereka ke Australia itu study dan kerja kantoran di sana dan udah punya permanent resident, istilah KTP di sana ya. Itu udah bertahun-tahun teman-teman. Dan pada saat aku ya dan saudara kembarku ya, kami itu nomor 45 itu kembaran dan di habis lulus SMA itu disuruh papaku untuk ke Australia juga. Dan aku bersikeras nggak mau karena di Australia itu kan mesti kantoran gitu kan, mesti kalau awal-awal ya kerja kasar ya. Nah itu aku nggak mau, ya aku nggak mau kerja sama orang seperti itu. Dan akhirnya aku menolak, nggak mau pak, pokoknya nggak mau. Kalau mau aku kuliah, aku nggak mau di Pontianak juga, aku nggak mau di Jakarta juga, aku maunya di Jogja ya. Nah, kenapa milih Jogja? Waktu itu emang aku pacarku ya dulu suamiku sekarang ya, dia juga dulu kuliah di Jogja. Terus adiknya juga mau kuliah di Jogja, sekalian aku juga mau ikut gitu, biar bareng-bareng aja. Dan di sana juga lebih murah ya, lebih enak juga kelihatannya daripada di Jakarta ya. Jakarta kan mahal juga ya. Dan akhirnya eh, aku menolak seperti itu tuh kayaknya menyakiti hati papa aku, teman-teman. Ya, akhirnya kembaran aku ya namanya Winda, dia yang berangkat ya, berangkat bertahun-tahun kita pisah ya, dia ke Australia, aku ke Jogja. Ya, kuliah di Jogja eh, waktu itu di Jogja juga sambil cari tambahan sendiri, teman-teman, nggak ngandalin uang jajan dari papa aja karena kita tahu ya papa aku memang ada buka usaha bisnis gitu kan, namanya bisnis kan mama konvensional itu bisnis pasti naik turun ya, dan kita sebagai anak nggak berani minta lebih gitu, dikasih berapa aja oke. Dan akhirnya cari duit sendiri, makanya aku bisa join Oriflame waktu itu. Tapi ya karena nggak ngerti kan, jadinya nggak apa, nggak jalan sama sekali. Dan pada saat aku udah join Oriflame itu ya, lihat wow ada penghasilan 5 juta jadi SM ya. Di situ aku apa sih memutuskan untuk oke, aku mau jadi SM dalam waktu dekat. Makanya setelah udah join di bulan kedua, aku langsung loncat ke level 12% waktu itu, dan akhirnya online shop aku tinggalkan semuanya, teman-teman. Ya padahal punya Instagram yang followernya tuh udah berpuluh-puluh ribu K ya, tapi aku bego aja sih, aku jual gitu, nggak tahu kalau di Oriflame juga bisa dipakai Instagramnya. Ya nggak apa-apa ya. Dan sejak itulah aku serius, teman-teman. Dan tujuannya emang mau membanggakan orang tua. Next, Kak Gary. Nah, bagaimana sih cara aku membanggakan orang tua, teman-teman? Ya, di Oriflame kita punya jenjang karir. Walaupun aku seorang sarjana ya dari Jogja, universitas yang terkenal juga ya, eh aku kan setelah kuliah aku jadi ibu rumah tangga, teman-teman ya. Nggak kerja ya, nggak pernah kerja sama orang loh aku ya, cuma ngandalin dulu aku online shop aja. Dan eh, ada rasa
aku setelah kuliah kok aku nggak bisa ya kayak teman-teman lain yang punya gaji gitu ya keren ya. Membanggakan orang tua mereka bisa kerja di bank, kerja di ini, kerja di itu dengan gaji segini ya keren lah gitu kan. Aku kan cuma ibu rumah tangga biasa dan akhirnya melihat sukses plan itu ya aku kejar 5 jutanya teman-teman. Dalam 5 bulan aku menjadi senior manager ya. Waktu aku mau closing senior manager, aku bilang sama papaku ya, kebetulan papa lagi jemput aku gitu ke rumahnya. Bilang, "Pah, sekarang aku bisnis Oriflame, aku kerjanya dari rumah sambil ngasuh anakku," gitu kan. "Tapi aku bisa loh dapat 5 juta, Pak, bulan ini," gitu kan. Waktu itu mau closing kan. Doain ya Pak, aku bilang 5 juta ini sangat berharga banget buat aku ya. Mungkin Papa lihatnya tuh nominal ya teman-teman ya. Papaku bilang kayak gini, 5 juta bagus juga ya, kamu nggak perlu kerja di luar, anakmu nggak perlu titip-titip ke mama atau mertua kamu bisa ngasuh sendiri, dan kamu lebih bagus lagi bisa dapat 10 juta. Ya jadi papaku ya memang mungkin otak bisnis juga ya, 5 juta mah nggak cukup buat zaman sekarang, kamu harusnya 10 juta. Nah, karena memang tujuan awalku mau membanggakan orang tua, teman-teman, aku dengar begitu ya, oh ini nih ya challenge buat aku nih dari papaku ya. Jadi aku nggak mencari challenge buat diriku ya, aku mencari challenge untuk aku kejar untuk demi orang tua ya, demi membanggakan mereka, demi membuat mereka melihat oh anakku nih yang dulu nggak mau ikut kakaknya itu kuliah kerja di Australia juga bisa ya menghasilkan uang juga ya tanpa ninggalin tanggung jawabnya. Dan akhirnya dari bekal papaku ngomong kayak gitu teman-teman aku mengejar ya setiap title yang ada di success plan, director, senior director, gold director, sampai pada saat 2018 ya, bisnis papaku sempat turun ya, down, dan aku nggak bisa bantu banyak, tapi aku bisa bantu apa sih sedikit ya dari penghasilan aku sebagai gold director waktu itu untuk papaku. Ya, itu tuh nggak pernah kepikiran sama sekali bisa bantu seperti itu, tapi untunglah di tahun 2018 itu aku udah mengejar goal director. Ya, kalau aku masih aja SM, masih aja director ya, aku bisa bantu apa gitu kan. Gaji SM dan director itu masih kecil, teman-teman. Untuk kita sendiri mungkin cukup ya, untuk beliin anak popok, susu, ngajak main, beli baju mungkin cukup. Tapi kalau untuk orang tua, ya untuk apapun lah yang urgent, nggak cukup teman-teman. Untungnya waktu itu udah punya tabungan juga ya. Dan di tahun 2018 itu Gold Director, ya aku mau mengejar senior Gold Director karena aduh nggak bisa nih. Aku juga pengen bantu papaku dan aku nggak bisa dong ngandalin Gold Director yang penghasilannya 13-14 juta gitu kan. Akhirnya aku ngejar ya 2019 itu dari 2018 sih aku ngejar senior gold director, sapphire ya, diamond, dan itu kelihatannya lancar ya, kelihatannya aja lancar teman-teman ya. Kita nggak tahu ya kalau orang kita lihat orang lain lancar, kita nggak tahu orang itu perjuangannya seperti apa ya. Intinya kalau namanya mendapatkan prestasi ya apapun lah selain di Oriflame atau dimanapun semua butuh perjuangan ya makanya di tahun 2019 itu aku pol-polan ya karena di 2018 itu aku udah mengalami gak cukup duitnya ya dan akhirnya 2019 closing senior gold director di awal tahun, sapphire director dan diamond itu di akhir tahun dan itu pun ada momennya teman-teman ya karena aku ngejar sapphire director itu hampir hangus udah hangus malahan ya sempat open di tahun 2017 akhir tahun dan itu tuh ternyata ada cara kerja aku yang salah ya adalah banyak yang salah dan aku nggak tahu waktu itu belum mengenal banyak bisnis coach yang bisa bantu gitu kan bantu mendalamin jaringan gitu jadi akhirnya di tahun 2019 ya aku aduh ini momen nih aku ngejar senior gold director di awal tahun masa sih di akhir sampai akhir tahun sampai uh, Desember aku nggak ngejar apa-apa lagi gitu kan pada dasarnya tuh aku memang suka challenge teman-teman suka
ditantang ya. Karena aku tipe pembosan. Aduh bosen ya ngerjain Oriflame itu aja. Emang ya, bosen teman-teman. Ya to-do list tuh tiap hari gitu-gitu aja, training gitu-gitu aja ya. Tapi apa sih yang membedakan uh, training training A, training B ya, kerjaan A, kerjaan B itu beda. Challenge-nya beda, teman-teman. Tantangannya beda. Kalau kita berani buat tantangan untuk diri sendiri, kalian akan merasakan nggak bosen ngerjain Oriflame, nggak capek, nggak males, teman-teman. Dan akhirnya di tahun 2019 aku challenge diri aku, oke aku mau nih, ada waktu nih, aku mau kejar Sapphire aku mau kejar Diamond. Apalagi ya, di saat itu bulan apa ya? Tiba-tiba Mbak Fonita kasih tahu, Win mau nggak jadi Diamond Director? Ya, kenapa Mak gitu kan? Aku mau sih kejar Diamond, cuman aku nggak tahu di tahun ini apa tahun depan gitu kan. Dan waktu itu ternyata Diamond Conference Los Angeles itu lagi diperpanjang. Ya, kualifikasinya diperpanjang sampai Desember 2019. Mbak Fonita kasih tahu, Win masih ada waktu untuk ngejar. Windy kalau memang bisa dan mau, Windy kejar. Gitu. Ya, Apply nggak ngomong apa-apa, Apply nggak susunin strategi atau lain-lain ya. Kita kan udah mandiri ya, udah tahu apa yang mesti dikerjakan ya. Dan akhirnya aku ngejar Diamond Director itu karena ada Los Angeles ya. Pengumuman Los Angeles waktu itu tuh pada saat aku di Paris, teman-teman. Ya, aku berangkat ke Paris 2018 Go Conference. Waktu itu masih Gold Director. Dalam pikiranku, aku pengen banget ya ke Los Angeles. Aku nggak pernah ke Amerika, teman-teman. Aku udah pernah ke Australia, ke Asia, Eropa juga udah pernah, Afrika belum pernah ya. Dan ini kesempatan nih aku ke Amerika. Jadi akhirnya aku ngejar, teman-teman. Dan 2020 ini ya, kan awal tahun itu banyak lah ya tantangan, badai, pandemi dan lain-lain ya. Aku berusaha untuk menguatkan kakiku, teman-teman, menguatkan 6 tim aku dan akhirnya ada turunnya, teman-teman ya. Nggak selalu stabil ya. Kalau melihat orang lain lancar gitu ya, si orang itu nggak pernah cerita ketika dia turun, nggak pernah kasih tahu ke sosial media kalau dia lagi down gitu ya. Itu kenapa ya? Kalau buat aku nggak pernah cerita karena aku tidak bukan mau menyembunyikan, tapi aku tidak mau tim aku menjadi ikutan down. Ya, ngapain kita sebar sesuatu yang nggak bagus, yang negatif ke tim kita atau orang lain ya? Jadi ya, oke, aku jalanin aja. Turun pernah, terus karena aku udah punya 8 tim ya, 2 tim lagi, uh, aku melihat mereka bisa menjadi senior manager dan akhirnya aku kerjasama dengan mereka, ayo mau nggak kamu kejar senior manager ya, sayang banget tahun ini kalau nggak dikejar, apalagi ada best Bangkok ya. Dan di pertengahan tahun akhirnya aku sebelum bantu kedua tim baru, tim yang lama ini aku kerjain dulu ya teman-teman ya, kerjain dulu dan bangun lagi sampai akhirnya udah naik nih ya 6 SO, 7 SO, akhirnya 8 SO. Akhirnya bisa kualifikasi senior diamond. Nah, doain lancar ya teman-teman ya. Karena senior diamond ini pembuka untuk ke title eksekutif ya. Sebenarnya aku kurang melihat senior diamond. Yang aku lihat adalah eksekutif. Aku adalah orangnya tuh visioner, melihatnya tuh ke depan. Jauh banget ya yang aku lihat bukannya bulan depan, bukannya tahun depan. Yang aku lihat tuh tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya 5 tahun, 10 tahun lagi. Aku bisa jadi apa di Oriflame. Jadi itulah pencapaian aku yang ya pada saat Diamond Director itu orang tuaku bangga banget teman-teman. Ya bukan bangga anaknya tuh bisa jadi diamond, mereka mah nggak ngerti diamond ya. Mereka ngertinya adalah anakku ini ya di rumah tapi dia bisa loh kerjain bisnis ya. Udah nggak ada ART ya, ART datang dan pergi ya, anaknya masih kecil-kecil, kenapa bisa gitu. Dan aku nggak pernah ngeluh ya, nggak pernah cerita yang nggak enak-enak ke orang tua aku ya, suami aku aja aku nggak pernah cerita teman-teman ya. Yang aku bisa lakukan adalah ketika aku ada masalah ya, ada hambatan, aku selesain
apa sih dari diri aku dulu, apa yang bisa aku lakukan. Kalau udah sampai nggak tahu caranya, baru nanya ke upline. Gitu. Ya tetap ada komunikasi dengan upline. Dan di uh, cash award yang aku dapatkan itu 168 juta itu karena ada double cash award Diamond Director teman-teman ya 42 kali 2 dan itu tuh hah yang aku mau kejar tuh Los Angeles kok ya bisa ya aku dapatnya double cash award juga ya dan itu beneran kalah waktu itu momennya udah ada dan aku nggak manfaatin nggak kejar itu tuh rasanya bakal nyesal seumur hidup ya bahkan yang senior diamond aku nggak ada kualifikasi double cash award aku agak nyesal tapi ya udah nggak apa-apa mungkin itu emang perencanaan Tuhan senior diamondnya udah biasa aja cash awardnya mungkin kedepannya ada lagi ya kita kan nggak tahu ya teman-teman. Nah, reward Beauty Entrepreneur Summit ya udah pernah 4 kali, Bali 3 kali, Jogja 1 kali, dan itu nggak pernah bosen teman-teman. Ya, tau lah ya acara Oriflame itu kalau yang udah pernah pergi kalian bakalan wow 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 gitu sampai hah aduh Oriflame ya nggak kebayang bisa bikin acara kayak gini ya jadi selalu nggak pernah bosen dan aku pernah dapat reward gold conference waktu itu Paris 2018 1 tiket, Stockholm 2 tiket itu aku bawa mamaku. Di situ mamaku terkejut ya sama Oriflame. Ternyata Oriflame gede banget. Ternyata Oriflame tuh orangnya tuh baik-baik banget ya. Itu tuh kayak membukakan mata mamaku. Waktu itu aku masih level apa ya senior gold kayaknya senior gold director. Jadi dengan membawa orang tua yang kayaknya cuek aja sama kita ya, itu tuh bisa membukakan mata mereka ya. Suami juga sama teman-teman ya. Suami juga mungkin ya ada suami yang nggak terlalu mendukung, cuek aja. Itu mah udah biasa teman-teman ya. Suami aku aja cuek banget ya. Kita cerita Oriflame sampai berbuih-buih pun dia oh gitu ya. Ya memang tipenya kayak gitu ya dan akhirnya di tahun lalu 2019 aku juga udah dapat Go Conference yang Spain 2 tiket itu aku mau bawa papaku ya ngemikirinnya tuh orang tua dulu teman-teman ya orang tua dulu baru nanti suami karena waktu itu kan belum kejar Los Angeles ya aku mikirnya mamaku udah pergi papaku udah pergi ya nanti baru suamiku nanti baru mertuaku nanti baru bawa anak-anak gitu ya jadi dapat 2 tiket dan bisa dapat 3 tiket ya udah pasti sih dapat 3 tiket ya amin sih lancar terus reward diamond conference Los Angeles itu harusnya tahun ini diundur kan jadi tahun depan nggak apa-apa ya sempet nyesel juga sih aduh aku udah kejar ngos-ngosan taunya diundur tahu gitu aku nggak kejar tapi aku langsung putar lagi nah ini mindset yang salah nih nggak boleh kayak gini nih ya kayak ada dibisikin nggak boleh kayak gitu kamu ini udah membanggakan banget ya sempet ada sing gitu tapi udah nggak apa-apa ya dan ternyata waktu eh, permohonan visa ya itu tuh udah deg-degan diterima nggak ya terima nggak ya dan ternyata diterima dan visanya 5 tahun teman-teman ya itu aku berangkat sama suami terus berbagai leaders driver udah banyak banget ya HP ya tab uang cash ya kebanyakan sih aku ambilnya uang cash ya kecuali Samsung Note ini yang tahun 2018 ya kayaknya itu aku milihnya HP dan yang kebanyakan tuh yang cash ya udah habis nggak tahu kemana lagi duitnya udah kepake. Oke Kak Gary, next. Dan pencapaian seperti inilah yang menurut aku bisa membanggakan orang tuaku loh teman-teman. Ya, orang tua nggak pernah berharap kamu harus sukses di Oriflame, kamu harus mendapatkan penghasilan berapa gitu kan dari Oriflame. Yang orang tua mau lihat adalah anak-anaknya bahagia ya, anak-anaknya nggak kesulitan keuangan gitu kan. Nah, jadi dengan ada pencapaian seperti ini orang tua mah udah tenang aja. Oh, dia hidupnya udah enak, nggak ngandalin 100% ke suami ya. Buktinya teman-teman ya di masa pandemi ya suami aku kan buka rumah makan ya. Dan itu ya waktu PSBB, Pontianak kan PSBB juga ya di lockdown, nggak boleh buka teman-teman. Bayangin ya kalau aku nggak Oriflame dan nggak mencapai sampai sekarang masih gitu-gitu aja 3 juta, 4 juta, 5 juta atau hanya 10 juta. Aku yakin aku stres kalau di pandemi ini ya. Karena
Ya, semua harus dilimpahkan ke aku. Semua beban pengeluaran harus pakai duit Oriflame. Dan namanya pengeluaran kan nggak bisa ditekan banget ya. Dan itu beneran teman-teman. Aku sangat bersyukur banget ya di saat pandemi ini ya. Bisnis suami itu down ya nggak dibuka. Aku bilang nggak usah buka lagi deh ya. Udah nggak ada perkembangan apa-apa ya. Nggak tahu juga pandemi kapan selesai. Ayo ya kita Oriflame aja. Dan akhirnya eh, car reward yang aku dapatkan pada saat closing diamond itu diantar pas pandeminya udah lebih mendingan ya. Bulan Juli kalau nggak salah. Ya. Dan ini teman-teman ya, aku tuh nggak galau banget ya. Ditanya, ini mau rumah atau mobil? Oke, aku maunya mobil. Ya, aku nggak kepikiran rumah ya, karena rumah itu kan mesti dijaga, mesti dirawat dan lain-lain ya, nggak bisa dipakai ya, karena udah punya rumah. Nggak kepikiran investasi juga. Dan akhirnya aku memilih mobil. Terus ditanya lagi, mobilnya mau apa? Mau CR-V apa mau Fortuner ya? Dan itu tuh benar bikin galau teman-teman. Ya, galau kenapa? Dalam hati aku pengennya CR-V ya karena bisa dibawa sendiri. Terus dalam hitung-hitungan bisnis, aduh, Fortuner mah lebih menguntungkan gitu dan itu tuh spesial hanya ada di tahun ini. Dan akhirnya aku memilih Fortuner ya, yang nilainya 1,5 miliar ya, 500-an. Nggak kebayang sih, ini dulu impian aku kecil. Ya, papaku tuh hanya punya mobil biasa ya, dari kecil ya bisa dibilang mobil jadul ya terus dalam pikiranku aduh kalau aku uh, suatu hari ya punya mobil yang gede ya bisa muat keluarga aku semuanya itu tuh enak banget ya karena nggak perlu sewa mobil lagi dan lain-lain teman-teman dan akhirnya wow ternyata impian aku waktu kecil diwujudkan sama Oriflame nggak kebayang teman-teman ya si RV kan muatnya sedikit ya nah kalau Fortuner kan banyak muatnya dan sekarang anakku tuh aduh apa-apa tuh maunya mobil putih ya mobil yang lama tuh mereka nggak mau yang grey maunya yang putih ya jadi kita nggak hanya bikin bangga orang tua ya, bikin bangga anak-anak juga, walaupun mereka masih kecil teman-teman. Ya oke okay, next Kak Gary. Nah kita masuk ya ke apa sih yang aku lakukan selama ini ya, selama aku ngerjain Oriflame 4,5 tahun ya, nggak kebayang udah 4,5 tahun, rasanya baru aja mulai dan ternyata proses di Oriflame itu yang panjang pun kerasa pendek, teman-teman. Ya, mungkin kalian masih ngerasanya, mencapai SM, eh, panjang banget ya, prosesnya susah ya. Kalau kalian udah mencapai title-title, udah mendapatkan cash award, dapat gold conference ya, dapat diamond conference, dapat mobil, kalian tuh akan mikirnya dulu mah nggak ada apa-apanya ya dulu mah udah lewat udah lupa malahan ya nah aku simpulkan menjadi empat empat hal yang aku kerjakan ya ini nanti aku akan jelasin satu-satu yang pertama menentukan why secara bertahap ya why yang kuat tuh udah pasti lah teman-teman itu tuh nggak bisa diganggu gugat selama kita mau sukses ya harus ada alasannya ya nanti aku akan jelasin yang kedua membangun mindset yang benar ya pikirannya nih nggak boleh konslet teman-teman ya seperti yang aku cerita tadi ya aku sempat konslet pas aku udah capek-capek ngejar Los Angeles dan ternyata diundur gitu kan. Tahu gitu aku nggak kejar. Nah itu tuh mindset yang salah banget. Kalau aku pertahanin mindset yang seperti itu, aku nggak akan merasa worth it. Aku kejar senior diamond, double diamond sampai eksekutif teman-teman. Ya, yang ketiga melatih working habit yang positif, ya kebiasaan kita bekerja itu yang positif, dan yang keempat ya udah pasti lah ya duplikasi. Next Kak Gary. Nah, teman-teman, apa sih ya, kalau mau bahas tentang why, sebenarnya kita udah tahu lah ya, why aku ngerjain Oriflame ya. Pengen dapat 5 juta awalnya ya aku ya, pengen dapat 5 juta karena mau membanggakan papaku ya. Terus kenapa bisa sampai sekarang, teman-teman? Ya, karena ya, ini nih banyak banget maunya ya, namanya wanita ya apalagi ya nggak mungkin dong apa-apa kita mintanya sama suami ya apa-apa bilangnya sama suami ya kalau kita bisa mandiri itu lebih bagus lagi dan
5 juta itu cukup nggak sih buat teman-teman? Aku yakin lah teman-teman tuh masih pas-pasan kalau gajinya 5 juta, 6 juta, 7 juta ya. 10 juta masih oke lah teman-teman. Tapi teman-teman harus upgrade ya, harus dinaikin ya. Batas standarnya itu batas bawahnya itu ya yang udah dari 15% apa 18 kalian kejarnya SM gitu kan. Kalau udah SM-nya tercapai ya, upgrade teman-teman ya. Harus tahu kenapa harus upgrade. Ya, kenapa aku nggak hanya sampai di SM aja atau director aja? Apa sih yang aku mau lagi dari Oriflame? Nah, itu beneran teman-teman harus cari ya. Apply nggak bisa cariin teman-teman. Ya, apply saja bisa bantu. Oh, ini loh, aku mungkin apply hanya cerita, sharing-sharing why-nya dia, ya biar kita ada gambaran. Tapi intinya kita sendiri yang harus cari, teman-teman. Apa yang aku mau, ya. Dan kenapa aku mau meraihnya. Ya, seperti aku udah diamond, aku kenapa harus eksekutif? Ya eksekutif itu kan selain dari penghasilan per bulan, ya ada lagi yang lain yang nggak ada di diamond, nggak ada di senior diamond ya. Apa teman-teman harus tahu ya. Makanya belajar benar-benar success plan-nya ya. Masih ada mobil atau rumah ya senilai 700 juta, cash award-nya juga nggak apa sih, udah di angka seratusan ya. Terus eksekutif juga dapat 4 tiket jalan-jalan ke luar negeri. Ya, itu yang aku lihat, teman-teman. Itu yang membuat aku kenapa aku mau ngeraih eksekutif karena aku nggak jalan-jalan berdua aja ya. Aku mau bawa anak-anakku ya, anak-anakku tuh suka banget jalan-jalan, teman-teman. Bukan hanya jalan-jalan sekitar sini ya, tapi mereka tuh udah pernah naik pesawat, udah pernah nginap di hotel, mereka suka banget traveling. Ya, dan itu yang membuat aku mau nih kejar eksekutif biar aku bisa membawa anak-anakku jalan-jalan ya, dan eksekutif conference itu akan ke Afrika Selatan, teman-teman. Diamond dan Executive Conference tahun 2022 itu akan ke Afrika Selatan. Itu tuh ya beneran negara impian aku juga, teman-teman. Ya, terus kalau udah tahu alasannya ya, ada satu lagi sih, aku pengen banget ya reward rumahnya itu nanti aku ambil villa ya di Bali. Aku pengen tinggal suatu hari, aku tinggal di Bali ya, apalagi lihat Kani Nanta yang sering banget staycation, kalian pasti tahu lah ya, itu tuh benar-benar memompa banget. Aku juga harus uh, suatu hari punya kehidupan seperti itu. Enak banget ya teman-teman. Itu sih yang membuat aku mengejar eksekutif ya. Jadi nggak cuma berhenti di senior diamond ya, sayang banget. Dan yang berikutnya penting nggak sih ya target aku ini untuk diri aku ya, why aku ini yang aku mau bawa anak-anak jalan-jalan, punya villa di Bali, penting nggak sih? Ya penting lah ya. Namanya sesuatu kalau namanya reward ya, kalau nggak penting, reward itu nggak akan masuk ke kita ya, reward itu nggak akan nyampe di depan kita, teman-teman. Ya, harus aku tanamkan dalam diri aku, penting ya. Aku mau punya hidup yang enak, nyaman, ya liburan terus ya. Itu tuh untuk diri aku tuh salah satu me time aku, habis itu salah satu yang membuat aku semangat terus ya di Oriflame karena punya hidup yang enak gitu. Terus penting nggak sih buat keluargaku? Teman-teman cari juga ya. Why kalian mengejar gold director, diamond director itu tuh untuk keluarga apa sih manfaatnya? Ya, kalau aku kan udah pasti ya kejar eksekutif kan aku udah punya villa di Bali ya kapanpun aku mau ajak mamaku, mertuaku ke sana liburan, nah ya ayo kita pergi ya. Terus kalau misalnya dapat reward tiap tahun 4 tiket ya, ikut eksekutif conference siapapun lah ya keluarga yang mau ikut aku ajak teman-teman. Dan itu tuh ya penting ya menurut aku penting. Dan jangan lupa dipikirkan kalau aku nggak mendapatkannya atau aku dapat reward itu ya apa sih dampaknya buat aku ya kita kejar sesuatu di Oriflame Success Plan ya kalau aku sih aku nggak mikir selain aku mikir diriku keluargaku aku juga mikirin tim teman-teman ya siapa sih ya yang nggak bangga melihat upline-nya naik level naik title ya
mungkin upline kita, downline kita nggak pernah bilang, aduh aku bangga banget ya punya upline yang kayak gini gini gini, nggak pernah. Tapi mereka itu sangat bangga kalau upline-nya itu naik title, teman-teman. Ya, karena aku juga sama, aku punya upline yang presiden director, aku bangga banget, aku bisa cerita ya, cerita aku punya upline gini 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 gini, itu tuh bisa ya bermanfaat buat diri aku. Jadi aku naik title ya, mungkin teman-teman naik title ya, selain mikirin diri kalian, mikirin juga timnya, pasti timnya bangga banget ya. Banyak sih yang bilang, eee, "Aduh upline aku aja nggak naik level, gimana aku naik level?" Ya, padahal bukan tergantung itu kan naik levelnya ya. Naik level mah tergantung kita sendiri, kalau why kita udah kuat, kita tahu why kita itu penting ya, kalau kita nggak mendapatkannya itu resikonya apa ya, pastilah nggak mungkin kita nyalahin orang lain teman-teman. Ya jadi kalau aku mikirnya kalau aku nggak dapat eksekutif dengan sesuai target aku, itu pasti tim aku tuh kemungkinan akan loyo ya, nggak semangat ya, mereka menanti-nantikan ya, karena upline-nya udah sering bilang ya, upline aku tuh udah sering bilang sama tim aku tuh mau kejar eksekutif ya teman-teman ya, kalian jangan sampai ketinggalan kereta aku loh. Ya, kalau kalian gitu-gitu aja udah pasti ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Ya, jadi mereka pasti nunggu-nunggu aku juga sih ya, itu udah pasti teman-teman. Ya, jadi ini tentang why. Jadi why kalian tuh harus dipecah-pecah lagi teman-teman ya. Selain pecah pakai pertanyaan ini, kalian pecah juga, oh aku mau sekarang SM misalnya, udah director. Kenapa aku harus gold director ya? Kenapa aku harus diamond? Dicari, pokoknya dicari aja. Dan buat itu jadi penting, teman-teman. Ya. Next, Kak Geri. Nah, yang berikutnya, teman-teman, ya, soal mindset nih. Ya, mindset itu penting banget. Ya, kita udah serajin apapun ngerjain Oriflame ya, udah pol-polan ya, sayang kalau mindsetnya nggak bener, hasilnya pasti udah nggak akan pasti nggak akan sama dengan apa yang kita kerjakan. Ya, nah di bagian mindset teman-teman, aku mau ingatin juga ke teman-teman, eh, ini loh soal aku nih udah pantas belum sih mau mengejar eksekutif. Kalau aku mikirnya kayak gitu, teman-teman bisa mikir aku udah pantas belum sih dari director aku mau mengejar gold director. Kepantasan itu dari segi apa, teman-teman? Ya, kalau aku ya teman-teman ya, aku mikirnya eh, aku nih mau jadi eksekutif, aku memimpin 12 tim, ya. Mampu nggak sih aku gitu kan? Dalam segi waktu kerja aja mampu nggak sih aku? Karena namanya tim ya, mau dia udah sebesar apapun ya, tetap kita harus jalin hubungan kan. Nah, jadi dari situ aja bisa nggak gitu loh, pantas nggak? Dan target aku nih bisa nggak ya dicapai tahun depan atau realistis nggak ya? Realistis itu penting. Nah, ada banyak yang pasang target tuh nggak realistis ya. Itu mindsetnya yang salah nih. Memikirkan bahwa yang penting aku pasang dulu. Ya, pasang dulu mau nanti prosesnya gimana itu urusan nanti. Nggak bisa teman-teman ya. Harus realistis ya, harus ada hitung-hitungannya juga. Yang penting kalian udah mikirnya step by step ya. Kalau mau loncat level ya, mau loncat berapa level, berapa title itu bisa asalkan kamu mau berkorban ya, mau korbanin segala waktu ya, tenaga, pikiran ya. Jadi mindset seperti itulah yang harus ditanamkan ketika kita mau mencapai target kita ya teman-teman. Kalau udah punya mindset yang benar pasti yakin deh, yakin akan tercapai. Ya, aku tuh kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak mau dengar orang, ah dia masih gold director ya, dia masih gold director, masih 3 title ke diamond. Ya dalam 1 tahun nggak mungkin lah ya. Ya kalau aku mau pasti mungkin gitu. Itulah mindset teman-teman. Ya yakin ya. Terus introspeksi juga ya, apakah skill dan kemampuan aku dan tim itu mumpuni ya. Udah bisa belum sih kami mencapai itu ya. Jangan cuma mikir sendiri, kalau aku sendiri, aku mau ngotot sendiri tuh uh, bisa, tapi itu berat teman-teman ya. Kita kan di Oriflame kerjanya tim ya, apapun tim pokoknya. Jadi mikirkanlah ya,
tim aku nih mereka seperti apa ya, skillnya udah seperti apa. Jangan hanya berdasarkan poin, teman-teman ya. Leader point itu memang mereka bisa membawakan kita naik title-nya, naik levelnya. Tapi itu nggak akan bertahan, teman-teman. Pasti akan rontok ya. Jadi selain mindsetnya itu ke diri sendiri, mindset ke tim itu juga penting. Ya, mindset ke Oriflame juga penting, teman-teman ya. Oriflame udah kasih banyak banget buat kita, sediain banyak banget toolsnya buat kita ya. Apakah kita bersyukur ya? Apakah kita masih ngeluh ya? Apakah kita uh, nggak mungkin deh pakai apa promo ini aku bisa gitu, aku bisa mencapai SM gitu. Nah itu ya yang mesti diubah ya. Mindset tuh penting banget teman-teman. Ya, karena kalau yang aku bilang tadi ya, mau kerja sampai 18 jam, 20 jam sehari, kalau mindsetnya nggak bener ya pasti ya nggak akan ya, nggak akan naik ya. Apalagi yang bisa aku lakukan dan tim aku lakukan. Nah ini juga selalu evaluasi sih aku ya. Selalu aku pesan ke tim ya. Eh, jangan jangan melakukan hal yang nggak berguna ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan itu harus ada evaluasinya. Hal ini tuh udah kita kerjain, itu tuh hasilnya gimana ya? Uh, Worth it nggak gitu loh. Kalau nggak worth it jangan dilakukan lagi ya, atau dimodifikasi lagi ya. Jangan apa punya cara kerja yang terlalu saklek yang harus sama persis ya dengan yang di sharing sama upline gitu. Jangan ya. Setiap tim kan masing-masing beda-beda kondisinya ya. Tim aku yang banyak aja aku tahu kelebihan dan kekurangan tim itu ya. Jadi eh, kalau teman-teman dapat ilmu dari siapapun lah ya, upline ya, ataupun ikut webinar kayak gini, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya, disesuaikan dengan tim kita juga ya. Belum tentu ya yang aku lakukan nih efektif buat kalian. Belum tentu juga yang upline aku lakukan itu efektif buat aku teman-teman. Aku yang paling tahu tim aku, kalian yang paling tahu tim kalian seperti apa. Makanya harus mengenal tim kita itu siapa aja ya, core timnya siapa, terus apa hubungan kita sama dia gimana ya. Oke, itu tentang mindset ya. Dan yang berikutnya next Kak Gary. Berikutnya tentang working habit ya, kebiasaan kita bekerja sehari-hari ya. Jadiin Oriflame sebagai pekerjaan utama, teman-teman. Kalau bukan pekerjaan utama, kita akan dapatnya ya setengah-setengah ya. Dan working habit ini aku ngerasain sendiri. Ketika aku mulai membangun habit ya, kebiasaan kerja ya, itu tuh hasilnya beda banget dan ternyata nggak semrautan ya, nggak kacau balau lah istilahnya, bisa terukur teman-teman ya. Working habit itu seperti apa ya? Nah ini aku dapatkan waktu aku mau kejar diamond ya, waktu itu belum senior gold, bukan pas dekat-dekat mau kejar diamond ya, pas kalau nggak salah uh, senior director ya, kan senior director udah bisa dapat training-training khusus spesial gitu ya. Uh, Terus denger ya, denger training dari para diamond waktu itu bahwa mereka punya jam kerja ya, punya tempat kerja yang nyaman ya, harus punya meja kerja ya, harus punya fix ini loh tempat kerja aku ya, ini loh tempat duduk aku kalau aku ngerjain Oriflame, nggak boleh di kasur ya, nggak boleh di sambil nonton TV, sambil nyuapin anak ya. Dulu tuh aku ngerjainnya tuh kayak gitu teman-teman ya, nggak nonton TV sih tapi nyuapin anak ya, terus anak main aku juga sambil kerja, itu boleh. Mungkin waktu ngejar SM itu bisa teman-teman, tapi kalau udah SM ke atas nggak bisa lagi seperti itu, harus punya jam kerja yang fokus ya, yang kalian tentuin lah, fokus kerja di meja kerja itu berapa lama sih? Ya, itu harus ditentukan ya. Aku nggak bisa tentuin buat teman-teman. Kalian yang tahu sehari-hari kalian bisa spare berapa sih jam untuk ngerjain Oriflame secara fokus ya. Dan aku bener-bener atur teman-teman ya. Jadi kalau ada member aku yang mau jadi leader ya, aku tetep ya
kamu tuh harus punya time management. Nggak bisa yang namanya kerja tuh, ya oke, aku ada waktu nih, pagi segini, siang segini, besok berubah lagi, ya besoknya berubah lagi. Itu tuh nggak bisa. Jadinya tuh pikiran kita jadi kacau, teman-teman. Nggak fokus. Dan lokasi kerja juga penting ya, meja. Ya, belum punya meja berarti itu dijadiin why terdekat kalian gitu. Aku juga kayak gitu, teman-teman. Beli meja juga aku belinya pakai duit dari Oriflame ya. Buat ruangan kerja juga dari duitnya Oriflame. Jadi memang ya duit dari Oriflame tuh harus digunakan dengan benar juga ya. Jangan sampai duitnya dihambur-hamburin juga ya, atau di apa beli yang nggak penting gitu ya. Belum punya lokasi kerja, meja, terus kursi, terus segala printer dan lain-lain, laptop masih belum yang bisa dipakai dengan nyaman ya. Prioritasin itu dulu. Terus punya to-do list kerja ya harian, teman-teman. Ya, to-do list tuh penting ya. Apalagi buat aku yang loncat sana loncat sini kerjanya ya. Bukan loncatnya tempat sih ya. Loncatnya tuh ini belum selesai, kadang aku udah bisa kerjain yang lain ya. New member belum selesai kenalan, aduh capek, bosen. Aku jadinya nyapa dulu deh di grup ya atau leader-leader aku. Nah, itu nggak bagus, teman-teman. Ya, itu aku bener-bener evaluasi, nggak bisa kayak gitu ya. To do list, ya oke, aku nyapa member baru, terus nyapa prospek, aku apalagi bikin materi training. Itu tuh dijatah jamnya, ya, dijatah lebih enak ya. Jadi misalnya 1 jam untuk kenalan sama member baru, targetnya dalam 1 jam kenalannya berapa lama, terus jamnya jam berapa aja ya. Nah itu harus ada teman-teman. Kalau nggak ada, waduh itu kayak apa sih kita eh, apa seadanya lah ya, seadanya. Makanya teman-teman kadang bingung ya. Aduh aku ngapain lagi ya? Aku ngapain lagi? Terus nanya ke upline, upline ngapain? Upline kayak gini. Oh, tau gitu aku juga susun kayak gitu. Nah, jadi teman-teman boleh minta saran ke upline-nya, to do list sehari-hari tuh mau ngapain aja ya. Kadang kita kan sesuai dengan waktu kita ya. Upline bisa kerja 8 jam, 10 jam, mungkin kita kerjanya 6 jam ya, 7 jam. Itu disesuaikan. Dan aku tipe yang nggak bisa kerja seharian langsung full ya, 10 jam, 8 jam, nggak bisa teman-teman. Ya, aku tuh tipe orang yang kerja 3 jam udah maksimal ya. Aku keluar dulu dari ruangan kerjaku, ngapain dulu kayak gitu ya. Cuci piring dulu kek ya, atau beres-beres mainan anak-anak dulu, atau lihat anak-anak ngapain ya, baru nanti lanjut kerja lagi. Jadi nggak bisa yang full 10 jam atau 8 jam. Jadi kita sesuaiin dengan kita. Enaknya di Oriflame kan kayak gitu, teman-teman. Nggak ada yang waktu yang fix gitu ya, kita tinggal atur. Jadi working habit ini dibangun, teman-teman ya, di apa sih? Dibiasakan ya. Kalau udah terbiasa nggak bakalan merasa Oriflame itu membosankan sih. Oke, okay. Ya next Kak Gary. Yang terakhir duplikasi, teman-teman. Ya, setelah kita udah punya mindset yang benar, why-nya udah tahu, mindset yang benar, habis itu working habit ya. Selanjutnya duplikasi ya. Kita ajarin ke member kita, tim kita ya. Dan duplikasi itu ke orang yang tepat, jangan orang yang salah, orang yang kita merasa dia bisa, dia mau, dan ternyata dia tuh ogah-ogahan, teman-teman. Ya, carilah orang yang mirip dengan kita. Ya, kalau kalian suka belajar, carilah orang yang suka belajar. Oh, dia suka belajar nih. Boleh nih, aku ajarin dia ini. Pasti dia suka. Ya, atau kayak aku sukanya ngajar. Ya, aku cari siapa downline aku nih yang suka cuap-cuap ya. Dia suka banget ngobrol. Nah, orang yang suka ngobrol pasti dia suka ngajarin orang ya. Pasti dia nggak bisa tahan mulutnya untuk nggak komentarin orang. Nah, daripada cuap-cuapannya itu nggak berguna, nggak bermanfaat, nah, aku duplikasi ke dia. Kamu daripada kamu suka ngobrol ya, mending kamu ajarin dia untuk follow up ya. Nah, jadi duplikasi itu ke orang yang tepat. Kita harus bisa identifikasi juga ya, nilai orang-orang yang ada di tim kita itu seperti apa. Mereka tuh pantas nggak? Mereka tuh bisa nggak terima apa yang kita akan ajarkan? Ya, terus
duplikasi dengan cara yang tepat ya, mau online, mau offline ya. Ada yang online dia nggak ngerti-ngerti teman-teman, dia mesti offline, ya udah berarti mesti offline. Ada yang nggak suka offline kayak dulu aku kan, nggak suka ketemu-ketemu, ya udah aku menerima cara online ya. Terus ada yang mesti one to one ya, mesti telepon ya, apa-apa telepon, apa-apa telepon ya. Nah itu dia sukanya tuh one to one ya, suka yang langsung ya. Ada juga orang yang nggak suka diajakin one to one gitu, dia maunya oke aku bareng tim aku ya, rame-rame ya. Padahal kalau kita ya mau duplikasi suatu ilmu rame-rame dan satu persatu itu tuh beda hasilnya teman-teman ya. Terus ada orang yang dia mesti dengan cara dipepetin ya, mesti di apa sih, di care, diperhatiin ya, dengan detail sama upline ya. Ada juga yang nggak suka ya, yang nggak suka di apa sih, dikejar-kejar terus sama upline. Nah itu kita harus tahu ya, orang yang tepat itu apakah dia bisa efektif dengan cara A atau B atau C ya. Kalau aku ya teman-teman, aku tuh nggak suka dipepetin sama upline ya. Aku tuh merasa, aduh ngapain kejar-kejar aku ya, kan aku tahu tugasku. Nah jadi teman-teman kalau kalian risih, misalnya upline suka mepetin kalian dan sedangkan kalian nggak suka, kalian boleh ngomong baik-baik sama upline. Upline, eh, pokoknya kalau kalau aku gitu kan, kalian bilang kayak gini, kalau aku nanti aku 2-3 hari aku cari kamu ya. Kamu nggak usah tiap hari, tiap menit, tiap jam cari aku ya. Aku nggak suka ya. Nanti malah aku tertekan dan lain-lain ya. Jadi komunikasi itu sangat penting teman-teman. Jangan sampai kita merasa risih terus kita nggak mau ya. Atau downline kita risih kita nggak tahu ya. Jadi ya tetap ya harus dengan cara yang tepat. Terus duplikasi di saat yang tepat ya, orang yang tepat ya kita udah tahu diamnya mesti ya di one to one gitu kan dengan duplikasi ke dia. Tapi ada waktu di mana itu dia bukan waktu yang tepat buat dia. Ya, mungkin dia masih sibuk ya, sibuk sama bisnisnya, mungkin ya di luar Oriflame, atau dia masih sibuk kuliah, atau dia masih belum ada why ya, padahal kita udah tahu nih dia mampu, dia pantas. Tapi kalau dia waktunya nggak pas ya, momentumnya nggak pas, kita mau duplikasi, oh percuma teman-teman. Ya, itu tuh habisin tenaga kalian ya. Jadi benar-benar pilih orang yang tepat, terus caranya yang cocok seperti apa, duplikasi ke dia, dan dia tuh udah ini belum sih, udah pas belum sih kalau aku duplikasinya bulan ini ya. Makanya ada yang member tidur, tiba-tiba dia jadi SM ketika dia udah ketemu Y-nya ya. Ada yang member tidur, tiba-tiba dia sekali bangun dia langsung naik title banyak gitu ya. Nah itu tuh mungkin awal-awal tuh saatnya belum tepat. Dan kalau memang saatnya belum tepat, teman-teman tetap jaga hubungan dengan timnya. Oke Kak Gary, next. Nah ada beberapa tips lagi dari Windy. Ini ya back to basic. Basic kita apa sih? Ya, basic yang paling basic itu sebenarnya adalah Sarpio, teman-teman. Sarpio, ya udah tahu ya, share, invite, engage. Ini harus dikerjakan walaupun kita udah level apapun ya. Udah level SM, udah director, gold director, diamond, bahkan seperti aku pun, aku masih ngerjain ini. Ya, karena apa? Karena mungkin dulu kita ngerjain share, invite, engage itu kondisinya dulu kayak kayak gitu, tapi sekarang udah beda ya, udah beda. Itu tuh kalau dikerjakan terus-menerus back to basic ini, teman-teman pasti bisa menduplikasikan ilmu-ilmu yang kalian udah kuasai ke tim dengan baik ya. Misalnya kalian dulu punya cara rekrut ya dengan apa sih? Dengan uh, ngechat gitu kan, ngechat orang. Ngechat orang tanpa branding mungkin dulu bisa kali ya. Aku juga nggak tahu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa kita ngerekrut orang itu tanpa kita sering-sering branding. Nah itu teman-teman. Kalau kita udah terbiasa share ya. Zaman sekarang kita latihan terus share tentang produk, share tentang bisnis ya. Kita tuh tahu, oh ternyata downline aku yang zaman-zaman sekarang ya, 1 tahun ini mereka tuh harus melakukan hal itu ya. Jadi bukan merasa aku udah punya ilmu kok,
share, invite, engage ya. Udah tahu kok. Bukan masalah itu. Kita udah tahu, tapi kan kita mesti duplikasi ke tim kita, tim-tim baru. Kalau tim barunya sikonnya udah beda dengan kita yang dulu, itu kan jadi nggak sinkron ya teman-teman. Jadi tetap harus back to basic supaya kita punya ilmunya yang sesuai dengan perkembangan zaman juga. Kak Gary, next. Nah, yang berikutnya, teman-teman harus punya namanya alpha leadership. Ya. Di Oriflame itu, di MLM sih kebanyakan ya, kan butuh ya, butuh namanya leadership. Ya. Leadership itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain, teman-teman. Nah, kita di Oriflame diajarin tentang alpha leadership. Bedanya apa? Ya, kalau leadership itu bisa mempengaruhi baik atau buruk, ya itu bisa aja teman-teman. Tapi kalau alpha ya, alpha itu kalau kalian udah pernah ikut webinar tentang alpha, kalian tahu lah alpha itu kayak singa ya di dalam dunia hewan gitu kan, itu tuh perumpamannya singa, mereka alfa gitu. Dan singanya tuh memang singa yang gede ya, yang benar-benar jadi pemimpin. Nah, kita di Oriflame juga sama, kita juga harus jadi alfa. Alfa itu orang yang powerful, kuat ya, secara mindset dia kuat, secara pikiran dia kuat ya, secara kemampuan dia kuat ya, nggak dikit-dikit baper, nggak dikit-dikit galau, nggak dikit-dikit dia ngeluh ke upline-nya ya, nggak dikit-dikit salahin online ya. Nah itu alfa ya. Kalau teman-teman udah merasa kalian ini kuat ya, berarti kalian ada ciri-ciri menjadi alfa ya. Tapi kalau kalian merasa kalian belum kuat, masih aduh kadang tuh aku bisa down loh, kadang aku mesti cari cara untuk mensemangatin diri aku, uh, teman-teman harus melatih lagi ya, powerfulnya ini loh ya. Kalau nggak powerful, jujur teman-teman, kalian akan merasa Oriflame itu uh, susah banget ya, susah banget aku harus ngajarin downline yang ini tuh kok dia nggak ngerti-ngerti ya, kok dianya nggak mau nurut ya. Tapi kalau kita udah seorang alpha ya, punya powerful, punya kekuatan, kita akan tahu oh ini dia kayak gini nggak mau nurut ya, pasti ada sebabnya. Seorang alpha dia pasti akan cari terus apa sih penyebab, dan dia akan cari solusinya ya. Terus alpha itu dominan teman-teman ya. Kita di Oriflame mungkin ya, kita nih bisnis masing-masing ya, downline punya downline bisnisnya, kita punya bisnis kita sendiri, upline juga punya bisnis kita sendiri. Kita nggak bisa maksain downline aku harus ngikut aku sama persis gitu kan. Tapi kalau alpha kan mesti dominan, terus gimana dong ya. Nah, kalau tips dari aku teman-teman, selama kalian belum punya orang alpha di tim kalian, berarti kalian yang alpha, kalian harus jadi alpha, dan kalianlah yang dominan di sana. Sampai kalian ketemu, ya ini orangnya kayaknya bisa nih, ya mirip-mirip aku nih, dia jadi kayaknya bisa jadi alpha aku nih. Baru kita duplikasi. Oh, kamu tuh harus strong ya. Kamu harus berani ngambil keputusan ya, berani bertanggung jawab, berani apa? Memikirkan seluruh tim, jangan mikirin diri sendiri aja. Dan dominan kita pun dikurangi, teman-teman. Dominan kita dikurangi dan kita oper ke leader kita itu ya. Jadi kalau teman-teman udah SM, lihat para manajernya, beauty influencernya, siapa sih yang bisa jadi alpha? Kalau nggak ada, berarti kalian masih harus kerjain itu ya yang di sana. Sama sih ketika kita membangun satu kaki, dua kaki, tiga kaki, dan seterusnya. Kalau belum ada alpha, jangan ditinggalin. Jangan dibiarin gitu aja. Ya, harus tetap kita yang dominan. Tapi ketika udah ketemu ya, udah tahu nih orangnya kayaknya dia ya calonnya ya, dioper dominannya ke dia. Yang berikutnya confident ya, percaya diri udah pasti lah ya. Orang yang pemalu itu biasanya susah di jalan ya, malu bertanya, nggak enakan ya, takut upline sibuk ya. Padahal kalau kita apa menganggap Oriflame ini serius buat kita ya, ngapain kita mikirnya aduh takut nggak enak sama uplineku, takut dia sibuk ya. Jangan teman-teman, percaya diri aja ketika kalian konsultasi dengan upline ya. Jangan merasa nggak enakan sama upline, jangan merasa takut ya ditegur sama upline.
Justru ketika kita pede, kita tahu jaringan kita misalnya lagi drop ya, kita confident aja, aku bisa kok jaringan yang turun ini aku kembaliin lagi. Nah, se-confident itu teman-teman kalian baru benar-benar alpha ya. Jadi nggak cuma kita nih diajarin sebagai leader doang ya, yang jadi role model aja ya, tapi jadi role model tuh yang benar ya, yang alpha, yang strong, yang bertanggung jawab, yang selalu mikirinnya solusi ya, yang positif ya, confident, dominan, yang strong. Ya, teman-teman pelajarin lagi alfa. Kalau belum bisa jadi alfa, latihan teman-teman. Karena aku juga bukan tiba-tiba jadi alfa ya, tiba-tiba jadi seperti ini enggak ya. Pakai proses teman-teman ya. Pakai namanya belajar ya. Pakai namanya evaluasi. Kalau enggak kayak gitu enggak akan bisa jadi alfa. Oke, next Kak Gary. Yang berikutnya personal touch ya. Ini udah penting banget ya, karena kan kita bisnis sama orang ya, bangunlah hubungan dengan orang, dengan tim kita itu secara personal juga ya, kenali secara personal, tapi orangnya itu orang yang tepat teman-teman ya. Jangan habisin waktu kita ke orang-orang yang tidak tepat ya. Mungkin dia banyak masalah rumah tangganya dan lain-lain ya. Kita nggak mungkin dong habisin waktu untuk personal dengerin masalah dia terus ya, nggak ada hubungan dengan bisnis ya. Jadi hati-hati ketika kita membangun personal touch ini ya, bangun hubungan dengan orang juga harus orang yang tepat karena kita bisnis loh ya. Kecuali kalau dia teman kita ya, teman yang memang udah kenal lama, dia ada masalah, kita juga bisa kasih solusi ke dia. Tapi kan kita nggak mungkin ya dihisap terus energinya sama orang-orang yang suka bercerita tentang masalahnya ya. Kalau aku sih tipe orang yang oke, kamu cerita masalahnya ke aku boleh ya, mau tentang Oriflame, tentang non Oriflame, terus aku kasih kamu solusi ini loh menurut aku ya, menurut aku kayak gini aja kamu ya. Tapi kalau orang itu nggak mau dengar, oke berarti aku nggak bisa kerja terus ya, apa, ngobrol terus sama orang seperti ini ya. Satu, waktu habis. Dua, energi habis teman-teman. Karena kan kita butuh energi yang banyak ya untuk memfollow up tim ya, untuk personal apalagi ya. Next Kak Gary. Yang terakhir adalah momentum teman-teman. Setiap orang itu kesuksesannya ada waktunya ya. Kita nggak tahu waktu kita itu sukses tuh kapan ya. Kalau bisa ramal sih enak ya. Oke, tahun depan nih aku bakalan title segini, oke, nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak bisa ramal. Kita nggak tahu waktu kita untuk naiknya itu kapan. Ya, jadi teman-teman harus ciptakan momentum. Ya, jangan tunggu sampai udah urgent baru mau ngejar. Ya, sayang itu berat teman-teman. Jadi ciptakan momentum gimana caranya? Teman-teman bisa ya cari why. Kalau belum cukup kuat ya, kalian belum merasa itu penting banget, cari lagi why yang lebih besar, yang lebih penting ya, yang kalau nggak tercapai tuh kalian jadi kayaknya hidupnya tuh jadi nggak bermanfaat. Nah, kejar why-nya itu, targetnya itu dikejar. Nah, ketika udah dapat, disitulah momentum kalian, teman-teman. Sama kayak teman-teman ngejar SM. Aku yakin nggak ada yang ngejar SM tuh santai-santai. Ya, ngejar SM udah dapet SM-nya, jangan berhenti di SM, jangan berhenti di aduh director aja deh, 7 juta mah udah cukup cash award-nya. Ya, jangan ya, ketika kalian merasa seperti itu ya, kalian istirahat. Itu tuh momentum kalian tuh yang memang udah naik, dia akan turun kembali, teman-teman. Ya. Ini yang aku rasakan ya, teman-teman. Ketika aku jadi goal director itu 2018, sebelum papaku bisnisnya down, itu kayaknya aku momentum aku udah hampir hampir tenggelam gitu ya, hampir udah keenakan gitu. Tapi ketika oh ternyata why aku nih harus aku upgrade ya supaya aku bisa cepet diamond, cepet penghasilannya lebih tinggi, jadi bisa ke aku kan. Nah itu momentumnya aku ciptakan teman-teman. Jadi waktu itu jangan ditunggu teman-teman. Waktu itu diciptakan. Ya, mau naik level itu diciptakan ya perjuangannya, prosesnya. Ketika udah dapet, jangan berhenti. Manfaatkanlah momentum itu untuk naik, 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 naik lagi.
ya. Terus kalau udah keburu turun gimana? Ya balik lagi, cari lagi why-nya yang bener-bener bikin kamu tuh nggak bisa tidur ya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, kejarlah. Itu aja soal momentum, teman-teman. Ya, oke. Okay? Nah, yang terakhir Kak Gary, next. Jangan pernah bermimpi tentang kesuksesan, teman-teman, jika kita nggak pernah mengerjakannya. Ya, apalagi tidak serius. Ya, ada kerja, cuma nggak serius. Ya, mimpi punya bisa naik sukses plan setinggi itu ya, tapi kita nggak pernah ngerjainnya dengan serius, dengan fokus ya, dengan benar-benar kasih hati ya, dengan uh, ada deh Oriflame nih nomor satu ya, keluarga nomor satu tapi Oriflame juga nomor satu. Kalau aku nggak ada Oriflame, wah keluarga aku tuh pasti ya akan terguncang ekonominya. Nah, jadi teman-teman ya sebelum kalian bermimpi untuk sukses ya kerjain dulu ya, bangun habit-habitnya dulu, baru mimpinya itu dinaikin, naikin ya, why-nya ya, istilahnya why-nya itu dinaikin. Sukses itu kan relatif ya, 5 juta sukses ya, tapi kalau mau mencapai 10 juta, 30 juta, 50 juta, itu kan cara kerjanya juga beda ya, lebih banyak lagi yang harus dikorbankan, apa sih, direlakan, itu nggak ada waktu kerja dan lain-lain. Nah, itu teman-teman. Jangan selalu merasa, aku pasti bisa jadi gold director, aku pasti bisa jadi diamond. Tapi teman-teman tuh nggak ngerjain dengan sepenuh hati. Ya, itu sayang banget ya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah denger aku ya. Dari awal sampai akhir, panjang banget, 1 jam lebih, maaf banget ya. Eh, Kak Gary, sekian ya Kak Gary. Slide-nya udah selesai. Wow, terima kasih Windy. Terima kasih banyak Sama-sama Kak.